Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Ustadz Amir Hidayat ST selaku Camat Sawahan. Yang sama kita hormati Ibu Ustazah Novitri Hartiningsi SSTP. Ini SSTP ini kelihatannya orang tinggi. Ada orangnya? Oh, tinggi orangnya. Yang sama kita hormati Ketua LPMK Kelurahan Pakis Bapak Suprijanto, Binmaspol Kelurahan Pakis Bapak Ritonga, Horas, Bapak Babinsa Kelurahan Pakis Bapak Suprianto, iya kabar? Alhamdulillah. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Barkah Ibu Hajah Yanti, Ibu Ketua As-Salama Ustazah Hajah Salama, sudah Salama namanya juga Salama. Ibu Ketua Anissa Hajah Luluk MAK, Ketua Panitia Maulid dan seluruh staf dari Masjid Al-Jihad. Ketua Panitia tadi ganteng sekali, bisa memimpin perang karena masjidnya memang disuruh jihad. Pengurus Masjid Takmir Masjid Al-Jihad, Tuan Guru Ayahanda Kiai Haji Abdul Qadir. Ini beliau ini kita mau pakai bahasa apa? Bahasa Bugis kena, bahasa Makassar kena, bahasa Jawa juga kena. Jadi umum saja, semoga beliau sehat walafiat. Seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga, orang tuli. Yang keempat, orang bisu. Yang kelima, orang kafir. Yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Camat cara kasih naik suara umat. Kalau ulangi 2 kali, 3 kali enggak, biar dia tersinggung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang berjanji untuk berjumpa bertemu di sini. Karena nikmat terbesar adalah nikmat kehidupan. Sebab orang mati tidak pernah memenuhi undangan. Orang hidup yang bisa datang. Siapa orang hidup itu? Orang yang di dalam hatinya ada iman, ada ridho, ada taufik, ada keberkahan, sehingga sejauh apapun, sesibuk apapun, hatinya berdebar karena ingin membuat langkah kaki kanannya menjadi sebuah cerita ulang di padang mahsyar bahwa dia pernah hadir di majelis yang mulia. Dan dia ingin membuat langkah kaki kirinya menjadi sebuah cerita di padang mahsyar bahwa langkah kaki kirinya mampu menggugurkan
dosa-dosa yang ada pada jiwa dan raganya. Yang berikutnya, karena dia datang ke tempat itu, dia duduk, tempat duduknya akan menjadi cerita ulang di padang mahsyar bahwa dia adalah umatnya Muhammad yang istiqomah di dalam majelis-majelis kemuliaan dari Allah. Dan yang berikutnya, ketika dia duduk di tempat yang mulia ini, yang cemburu kepada dirinya bukan suaminya, yang cemburu kepadanya bukan istrinya, bukan camatnya, tapi yang cemburu kepadanya adalah malaikat dari Al-Arsy Al-Azim. Sehingga sekelompok malaikat di Al-Arsy Al-Azim mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kami malu. Ya Allah, kami malu. Ya Allah, kami malu." Lalu Allah mengatakan kepada mereka, "Apa yang menyebabkan kamu katakan kepadaku, kamu malu?" Lalu malaikat itu bercerita kepada Allah, "Ada sekelompok hambamu di bumi, di kota Surabaya, RW 9, Masjid Al-Jihad, melaksanakan sebuah majelis yang di dalamnya ada camat, ada lurah, ada babinsa, ada polsek, ada ulama, ada pimpinan majelis taklim. Mereka justru malam-malam begini harus membuat perencanaan untuk hidup hari esok mereka dalam kehidupan, tapi itu mereka tidak lakukan kecuali berlapang-lapang memenuhi majelismu yang mulia. Itu yang membuat kami malu." Lalu Allah menjawab, "Kalau begitu, kalian mengepakkan sayapmu dari Al-Arsy Al-Azim sampai ke tempat di mana mereka berada. Doakan tempat mereka selamat dunia akhirat. Segala urusan mereka dimudahkan, dilancarkan, segala hajat dan cita-cita mereka ditunaikan. Dan kelak nanti di padang mahsyar buat wajah mereka berseri-seri." Amin ya rabbal. Salam teriring salawat kepada manusia agung, kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih khusus sekaligus menjadi hadiah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan, dan disuruh untuk mengkaryakan seluruh penduduk bumi agar mengibarkan bendera keselamatan dan kebahagiaan bersama Allah Rabbul Alamin. Anitum harithum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaik dari pilihannya. Siang, malam, pagi, petang, mereka bersama suka dan duka dari dakwah itu, sehingga dakwah itu menyebar ke seluruh penduduk dunia, termasuk kita yang ada di RW 9 Masjid Al-Jihad, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pepis. Saya juga harus memandu Bapak Ibu hadirin semua. Jangan lupa kita juga bersalawat kepada para alim, para ulama yang pada masa lalu mereka merasakan pahitnya kehidupan oleh karena dijajah oleh wilayah yang luas wilayahnya, negara yang luas wilayahnya 425 km dengan total penduduk 9 juta, tapi berlama-lama di negeri ini dengan sebutan penjajah. Maka para alim, para ulama, para pejuang itu menyatukan satu tekad perjuangan
dari hasil tadabur kepada Al-Quranul Karim surat Al-Imran, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dari situlah lahirlah 3 komitmen janji perjuangan sebagai sumpah bahwa pahit 350 tahun sudah kita rasakan, maka tidak ada kalimat lain kecuali bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itulah Indonesia. Dengan semangat itu mereka melahirkan kalimat-kalimat perjuangan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga mereka maju ke depan berjuang dari Surabaya. Bung Tomo menghadirkan perjuangan itu kepada semua dengan satu energi bahwa Indonesia kita berdasarkan Qul huwallahu ahad, atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan hari Jumat tanggal 17 Agustus, Indonesia kita mendapatkan rahmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melewati 79 tahun. Sebentar lagi kita masuk 80 tahun Indonesia kita merdeka. Alhamdulillah. Untuk itu saya diminta apa tema tadi? Meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Saya jangan dulu cerita Irian. Saya turun dulu kepada ibu-ibu. Pertanyaannya gampang, tak usah malu-malu. Senangkah ibu-ibu ini punya suami yang galak? Masa sebanyak ini suaranya begitu? Mana persatuannya? Senangkah ibu-ibu ini punya suami yang galak? Sekarang bagian bapak-bapak. Senangkah bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Inilah orang-orang yang tidak mau meneladani Rasulullah. Inilah orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Dan inilah orang-orang yang menolak pemberian Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak siapa? Kenapa ibu menolak? Yang menjodohkan bapak dengan suami istri yang cerewet siapa? Kenapa bapak menolak? Ini pemberian Allah kepada dirimu. Mestinya ibu jawab alhamdulillah, bapak jawab alhamdulillah. Kenapa ada kalimat alhamdulillah? Saya jelaskan. Ketika suamimu marah, dari survei yang saya lakukan dari Sabang sampai ke Merauke, perempuan Indonesia tipinya sama, sawaun alaihi, sama saja. Suaminya marah, masuk kamar menangis. Betul? Akui saja, karena saya sudah tahu. Ketika dia menangis dalam kamar, anaknya datang mengatakan, kenapa mak menangis? Itu kurang ajar bapaknya. Nggak ada rahmat,
nggak ada keteladanan, nggak ada nilai, nggak ada jariah di dalamnya. Kasihan kalau ini potret umat Muhammad. Maka kita jelaskan menjadi potret umat Muhammad. Ketika bertemu dengan suamimu yang galak, pandai bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena yang galak ini harus dicerdaskan menjadi pahala bagi dirimu. Bagaimana caranya? Begitu dia marah, dekati dirinya dengan senyum. Kenapa ketawa? Menghina saya? Berat? Sulit? Jaga image? Sombong. Senyum. Setelah senyum, sampaikan kepadanya, wahai suamiku, lanjutkan marahmu. Karena aku tahu engkau diutus oleh Allah untuk berjodoh denganku agar aku dapat amal. Sesudah itu, lepaskan satu ciuman di pipi kanannya. Begitu? Pernah begitu? Jangan insya Allah ditunjuk nanti di pada masa. Setelah itu, lepaskan ciuman pertama di pipi kanan. Jangan kemana-mana. Pergilah ke dapur. Cari susu kambing atau masukkan es batu. Kalau bapak-bapak kalau begitu senangnya, lihat serius sekali nih bapak-bapak. Masukkan susu etawa dan es batu, bawa dengan nampan yang indah, bawa dengan tenang. Wah, sebelum lanjutkan proposalku, tolong minum es susu kambing etawa. Sesudah itu letakkan nampan, tutup dengan ciuman. Ada yang protesin. Ibu yang kuncin. Kenapa ibu matikan ini? Apa yang ibu lakukan? Tutup dengan ciuman terakhir pada pipi kiri. Apa yang ibu dapatkan? Satu. Yang ibu lakukan itu, pahalanya seperti ibu sedang sholat sunat duha. Menyesalkan? Menyesalkan? Yang kedua, yang cemburu kepada ibu siapa? Malaikat-malaikat Allah. Yang menangis di saat itu adalah siapa? Iblis laknatullah. Karena dia tidak mampu menggoda ibu untuk membuat persoalan itu menjadi lebih tinggi. Tapi ibu terjemahkan dengan sebuah potret kebaikan. Itu dong. Walaupun suamimu marah, tapi dengan pelayanan seperti itu, yakin bapak-bapak ini setelah dia pulang kantor, dia terlambat pulang ke rumah karena pergi ke toko emas cari yang beratnya 50 gram. Sepakat? Menyesal. Karena kalau kau ciptakan sebuah sanad kebencian, marah dan makian, kau tidak dapat apa-apa kecuali engkau membuat iblis tertawa. Itu temanku, itu kelompokku, itu golonganku. Malu. Kalau itu ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Ketika ketemu dengan istri yang cerewet, katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya sudah istikharah bertahun-tahun. Engkau kirim wanita ini berjodoh denganku. 3 bulan pertama rasa aman. 3 bulan kedua aman. 3 bulan ketiga aman. Masuk bulan ke-6 ketahuan dia cerewet. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, engkau mengirim
radio rusak menemani. Alhamdulillah, radio rusak harus diservis. Alhamdulillah. Berikutnya, masyarakat dunia mengatakan begini kepada Indonesia. Orang Indonesia hebat. Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Majelis taklim terbanyak di dunia Indonesia. Pesantren terbanyak di dunia Indonesia. Ormas terbanyak di dunia Indonesia. Yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Indonesia. Yang paling banyak umroh dan haji Indonesia. Tapi sayang, seribu sayang, begitu sholat berjamaah subuh, masjidnya sepi. Betul? Masjidnya sepi. Kenapa sepi? Kesalahan pertama ada pada istri-istri. Harus kau terima itu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, pernahkah ibu lakukan itu di kompleks atau di RW 9 ini? Jadi kesalahan pertama adalah ibu-ibu. Ketika menjelang subuh, ibu jangan tidur terlelap. Tapi gunakan waktu fajar. Bangun terlebih dahulu untuk lapor dirimu dan keluargamu kepada Allah. Sesudah itu siapkan air panas untuk sang suami. Ada yang begitu? Tidak ada juga kan? Astagfirullahaladzim. Jadi kau nikah ini tugasnya apa? Siapkan air panas. Begitu suruh suami ke kamar mandi, segera cari kamar anak laki-lakinya. Assalamualaikum nak. Ibu ingin kau menemani papamu. Pagi hari ini kau sambung rumah kita dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungkan rumahmu dengan rumah Allah di waktu pagi. Sesudah itu ibu dan anak perempuan jangan tidur, tapi bangunkan anak gadisnya, migrat dari rumahmu. Sementara yang menyambung rumahmu dengan rumah Allah, anak laki-laki dan suamimu. Jangan tidur. Suami menghitung langkah kaki dari rumahmu ke rumah Allah. Pak, jangan dulu salaman dengan siapapun kecuali lapor diri kepada Allah. Aku hadir sebagai hambamu di rumahmu. Baru salaman dengan teman, kawan, sahabat yang kita jumpa. Bu, selesai ibu sholat bersama anak gadis, jangan dulu tidur. Tapi siapkan makanan seperlunya. Jika ibu sanggup seenak-enaknya, siapkan yang enak. Sesudah itu ibu jangan tidur. Tunggu di depan rumah. Sang penyambung rumah Allah dan anak laki-lakimu kembali bertemu engkau di pintu rumah. Ciumlah tangan mereka. Perintahkan anak laki-lakimu mencium tanganmu. Peganglah kedua tangan, yang sebelah kanan tangan suamimu, sebelah kiri tangan anakmu. Bawa mereka ke meja makan yang bidadari sudah siapkan untuk mereka. Pernahkah ibu lakukan itu? Dolim. Wajar menikah lagi mereka-mereka ini. Wajar. Yang kedua, ini ada camat di sini. Yang punya dosa besar di negara ini, yang pertama adalah ketua RT. Ketua RT. Ketua DKM. Pernahkah lihat ketua RT berdiri di pintu depan, pintu belakang, selesai sholat subuh, absen warga yang masuk ke masjid? Ketua RT ini akan dihukum oleh malaikat Allah. Siap-siap terima itu.
Kenapa? Agama mengajarkan dan negara mengajarkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bagaimana jiwa bisa hidup? Bagaimana raga bisa nyaman kalau dia tidak pernah membawa warganya melapor diri ke rumah Allah bahwa dia adalah hamba Allah yang tinggal di sini? Kalau ketua RT tidak datang, keluarkan uang infak dalam masjid. Selesai sholat subuh, seluruh jamaah datang ke ketua RT, bawa parcel. Di atas parcel itu ada nangka, ada salak, ada pisang, ada anggur. Langsung datang ke rumah ketua RT. Assalamualaikum Pak. Kami dapat kabar Bapak sakit sehingga kami bawa parcel ini. Saya tidak sakit. Karena kau tidak pernah ke masjid, maka kami bawa parcel untuk. Kenapa demikian? Di RT itulah ada maling di sana, ada rentenir di sana, ada aliran sesat di sana, ada minuman keras di sana, ada judi di sana. Kalau RT dengan terhormat mengatakan kepada warga yang tidak memakmurkan masjid, silahkan tinggalkan kompleks ini, karena nanti saya diperiksa oleh Allah melalui malaikatnya. Itu baru namanya ketua RT. Maka camat instruksikan ketua RW, ketua RT untuk mendapatkan madani itu bukan membebaskan aru'aital ladzi yukadzibu biddin, tapi buka pintu hati mereka, pintu langit. Maka susah kita hari ini karena orang tidak menemukan di mana langit terbuka untuk dirinya, terbuka untuk RT-nya, terbuka untuk RW-nya, terbuka untuk kecamatannya, terbuka untuk kota, kabupaten, provinsi, dan negaranya. Oleh karena kepada Allah Rabbul Alamin mereka seperti gajah. Kakinya dibesarkan, perutnya juga dibesarkan, telinganya dibesarkan, taringnya dipanjangkan, tapi matanya kecil. Kepada Allah sungguh kecil, dia melihat Allah. Kepada Nabi justru dia tidak menengok kepadanya. Badannya besar, kakinya besar diukir, tetapi kepada Sang Pencipta dia melihat kalau ada keperluan, ada hajat, baru dia datang. Maka pada kesempatan yang mulia, saya ingin tanya kepada ibu dan bapak. Bu, sudah pernah masak ayam? Astagfirullahaladzim. Bu, semangat daripada saya tutup. Kenapa? Bu, sudah pernah lihat ayam? Pernah. Belum pernah? Ayam kakinya berapa? Tinggal di mana? Pohon kanda. Bapak-bapak pernah makan ayam? Berapa ekor? Itu binatang yang kecil tapi energi bagi orang beriman untuk malu kepada ayam. Kakinya dua, tidur di atas pohon, tidak pernah pakai kipas angin dan AC, tapi ayam bahagia. Pagi-pagi loncat dari pohon atau keluar dari kandang. Di belakang rumah mak-mak tua sedang menapis beras. Sisa tapisan beras yang terbuang itu, ayam melihat bahwa itu adalah rizki untuk dirinya. Ayam lari dengan kencang, tenang dan bahagia, menikmati sisa tapisan beras dengan riang gembira.
pakai bahasanya sendiri. Ibu menyindir saya. Ibu ini kira saya ayam. Gembira. Ini pemberian Allah kepadaku. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kecuali dengan lahap menikmatinya. Ada orang di RW itu lepaskan sepotong roti, tulang ikan, sisa makanan di tempat sampah. Ayam juga melihat itu menjadi rezeki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat mendatangi yang terbuang itu. Ini pemberian Allah kepadaku. Siapa itu? Belum selesai. Bahagia, senang, bersyukur. Ini pemberian Allah. Ada anak-anak kecil di kampung itu main bola. Satu di antara mereka kebelah ke bawah pohon mangga atau pohon jambu, melepaskan BAB. Setelah itu dia pergi. Ayam melihat BAB yang tersimpan itu ada rizki dan untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatanginya. Kebahagiaan pemberian Allah. Tidur di atas pohon, makan sisa buangan manusia, bahkan kotoran manusia dimakan oleh ayam. Tapi menjelang waktu subuh, yang membangunkan manusia siapa? Ayam. Yang mengingatkan sholat duhur, ayam. Asar, maghrib, bahkan di sepertiga malam, manusia yang makan amplah hati dada sayap ayam, tidur ngorok. Sementara ayam bangun di sepertiga malam, menyatakan sikap kepada Allah Rabbul Alamin dengan bahasanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Negeri yang mendengar ayam berkukuruyuk dari sepertiga malam sampai fajar, pertanda ayam sedang menyaksikan malaikat pembagi rezeki sedang turun ke bumi. Ada rapat di kantor lurah, ayam hadir. Ada acara maulid, ayam juga hadir. Kalau tidak percaya buka kotak-kotak ini. Kalau ada, bawa pulang. Kalau tidak ada, kasih saya kotaknya. Ada ayam. Ada hitanan, ayam datang. Ada orang kawin, akad nikah, ayam datang. Rapat di kantor kecamatan, ayam hadir. Kalau tidak datang sayapnya, tidak datang dadanya, datang satenya. Allah ceritakan kepada kita dalam surat 7. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukuri nikmatku, aku tambah. Ayam tidak pernah punah di dunia ini. Walaupun yang datang adalah corona, tapi ayam tidak peduli dengan corona, hadir menyembahkan batang lehernya untuk orang-orang yang disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Energi itu harus yang dipunyai oleh kita, sehingga tidak ada kata mengeluh. Walaupun Allah mengatakan manusia itu suka berkeluh kesah, tapi rubah keluh kesah itu dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur maka engkau bisa tumbangkan suami yang galak, bapak bisa mentumbangkan istri yang cerewet, karena kebaikan yang bapak ibu kumpulkan.
Kebaikan itu cirinya siapa? Cirinya Rasulullah Muhammad SAW. Datang dengan kebaikan. Maka saat dia pulang nanti pun dengan kebaikan. Kebaikan itu dilanjutkan oleh siapa? Bapak, ibu, saya. Agar kebaikan terus membuka pintu langit supaya pintu langit turun untuk membuat kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena hidup kita itu seperti mulai dari Hajar Aswad berhenti di Hajar Aswad. Mulai dari Hajar Aswad berhenti di Hajar Aswad. Bahasa Al-Qur'annya surat 2 ayat 156 penghujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai dari Allah kembali kepada Allah. Pertanyaan yang muncul, Bu, apakah ibu mati gembira? Atau saya ubah pertanyaan, gembirakah ibu mati? Jangan sekarang. Ketahuan. Da O S A. Bacanya B A N Y A K. Bahasanya dosanya banyak. Maka takut mati. Padahal sebentar kau juga mati. Maka saya tanya ulang, gembirakah ibu mati? Ketakutan itu. Jangan, saya belum bertobat. Kenapa demikian bahasanya? Sekarang saya tanya bapak-bapak, gembirakah bapak mati? Kayak terpaksa gitu. Ulangi, gembirakah bapak mati? Ragu-ragu. Karena tadi, ya saya belum siap. Padahal umatnya Muhammad dalam suasana apapun selalu siap. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah. 67 QS 67 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Lebih keras lagi. Ayyukum wa huwal azizul ghafur. Allah kasih tahu kita dengan firman-Nya, kami sengaja, kata Allah, menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencari tahu siapa yang kualitas hidup bersamaku, siapa yang kualitas hidup bersama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka tidak perlu ketakutan. Surat 2 ayat 156 ini Allah kasih tahu supaya kita hidup ini memungut energi kehidupan. Nah, karena kita salah memungut dan memberi pandangan tentang kehidupan sehingga yang muncul adalah hawa nafsu dan kebodohan. Pak, kalau Bapak bawa mobil di jalan, bawa motor di jalan, bawa mobilnya pelan, berada di jalan yang benar, ibu pun demikian, bawa mobil motor di jalan yang benar, bawa mobilnya juga pelan, motornya juga pelan. Tiba-tiba ada dari arah berlawanan, dia balap mobil motor dengan kencang, menabrak mobil motor bapak ibu. Mobil motor bapak ibu hancur. Bapak ibu dalam keadaan selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak dan ibu? Bohong. Kalimat apa, Pak? Gak mau ungkapkan karena ketahuan.
Rata-rata orang Indonesia yang bernama umat Muhammad berhadapan dengan peristiwa ini, kalimat yang keluar dari lisannya kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Brengsek lo! Betul. Goblok lo! Mata lo di mana? Apalagi dia dari orang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dia keluarkan nama-nama kebun binatang menyertai lisan. Itukah umat Muhammad? Maka untuk meneladani cara hidup Rasulullah ketika Bapak Ibu berhadapan dengan peristiwa seperti itu. Dan ini peristiwa hari-hari. Pertama yang harus keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dalam keadaan selamat walaupun mobil motorku hancur. Yang kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah cara Allah menetapkan ujian kepadaku. Sesudah itu, dengan tenang, bahagia, mendatangi orang yang menabrak mobil motor Bapak Ibu. Pak, Abang, Mas, saya minta maaf kalau saya bawa mobil saya pelan sehingga Abang menabrak mobil motor saya. Sesudah itu angkat tangan. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami berdua dan selamatkan kami pada proses perjalanan berikutnya. Bisik kepada orang yang menabrak mobil motormu. Walaupun mobil kita hancur, motor kita rusak, mobil dia tidak hancur, dia tidak rusak, maka bilang kepada dia, saya tahu Mas, Abang, Kang, ada urusan yang belum selesai sehingga terburu-buru menabrak mobil motor saya. Silakan lanjutkan perjalananmu. Keluar Surabayanya, keluar Surabayanya. Keluar Surabayanya asli. Sesudah itu, cari tempat yang nyaman. Apakah ada musola, ada masjid, wudhu, sholat sunat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya punya harta, punya mobil. Mungkin saya lupa keluarkan infak sedekah. Hari ini Engkau mengujiku dengan ditabrak. Maka uangku hari ini aku pakai untuk infak ke bengkel agar motor mobilku diperbaiki. Tenang, tenang, bahagia, tidak ada beban. Tapi kalau yang keluar tadi, brengsek, goblok, kurang ajar, bangsat, sontoloyo, 10 hari pun ibu bapak tidak tenang. Ketika ibu bapak berdiri sholat 5 waktu juga tidak nyaman. Imam takbir, Allahu Akbar. Jamaah takbir, Allahu Akbar. Bapak ibu ikut di dalam jamaah itu. Yang lain sedang asik iftitah. Bapak ibu justru Allahu Akbar. Brengsek itu orang. Betul? Cicilan belum lunas sudah ditabrak. Itu hari-harimu dengan kehidupan ini. Jika engkau bersama Nabi Muhammad, engkau menghindarinya, engkau tidak melakukannya kecuali engkau merebut kebaikan-kebaikan. Karena engkau mulai dari Hajar Aswad, akan berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad, ada Al-Mutazam. Komitmen hidupmu bagaimana kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Komitmen yang kedua, inna solati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi yang terjadi adalah hidupmu, matiku hanya bersama iblis laknatullah. Tidak bersama Allah, tidak bersama Muhammad SAW. Maka yang terjadi di negeri, di alam semesta ini adalah
Ketika orang tidak menjadikan hidup seperti mulai dari Hajar Aswad, dia tidak punya komitmen kecuali menjadi kawan-kawan iblis di atas bumi ini. Haram, dia bilang itu milik dia. Dia bilang itu halal. Hak orang lain, dia bilang itu milik dirinya. Maka wajar Indonesia dikotori dengan korupsi. Karena mereka tidak punya komitmen hidup. Maka diubah cara pandang itu bahwa mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ada komitmen al-multazam, syahadat dan pernyataan di saat sholat. Itu tidak saja sampai di situ. Di sebelahnya ada pintu Ka'bah. Sebagai analogi kepada kita bahwa dalam situasi apapun, hidupmu harus berlapang-lapang kepada Allah. Suami mau galak, berlapang-lapang kepada Allah. Alhamdulillah. Istri mau cerai, alhamdulillah. Ada tetanggamu rewel, alhamdulillah. Pagi-pagi beli pisang datang goreng, antar kepada tetangga yang rewel. Hidupnya tenang. Biarlah dia rewel 1000 kali, tapi saya tetap berbuat kebaikan di alam semesta itu. Sehingga yang kita dapat adalah berlapang-lapang. Kalau hati belum berlapang-lapang, di depan pintu Ka'bah ada makom Ibrahim. Renungilah perjalanan hidup Bapak Ibu. Sudah pantaskah saya menjadi hamba Allah? Sudah pantaskah saya menjadi umat Muhammad? Sudah pantas saya menjadi istri untuk suami dan anak-anak saya? Sudah layak saya menjadi suami dan istri buat anak-anak saya? Sudah layak saya menjadi lurah di wilayah saya? Sudah layak saya menjadi ketua RT, ketua RW, camat di wilayah saya? Kalau belum, ada sudut Iraki. Renungan untuk memperbaikinya. Motivasi diri untuk merubah yang salah jadi benar. Kenapa merubah jadi benar? Karena nanti Bapak Ibu melintasi Hijri Ismail. Hijri Ismail artinya, saya mau dekat dengan Allah. Kenapa saya mau dekat dengan Allah? Ada sudut samsi. Allah punya cahaya. Allah punya sinar. Allah punya rahmat. Allah punya segala-galanya. Allah punya rezeki. Allah punya kecerdasan. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, berada di sudut Yamani, saya harus menjadi pribadi Yamani, keluarga Yamani, kepala rumah tangga Yamani, istri Yamani, anak-anak Yamani, pengurus masjid Yamani, ketua RT Yamani. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, saya mendapatkan 2 pintu kemenangan. Selamat dunia, bahagia dunia. Selamat akhirat, bahagia akhirat. Berakhir di Hajar Aswad oleh kalimat bersama Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita kejar apa? Kebaikan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau jadi golongan orang kanan? Yang tidak mau angkat tangan, malaikat jangan catat nama mereka. Angkat tangan, malaikat lewat kok. Katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Begitu, katakan saya. Jadi malaikat lewat. Oh, ibu ini namanya Sri, namanya harus ditulis terang. Itu artinya, Pak, umat Nabi Adam itu panjang-panjang. Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Umat mereka panjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad, walau hanya 63 tahun, tetapi mereka mengukur dari Maroko sampai ke Merauke, Merauke sampai ke Vatikan. Kebaikan, kebaikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan,
manusia yang paling terbaik adalah sangat bermanfaat buat orang lain. Energi itu dibangun oleh kita. Malam ini kebaikan yang ibu tebarkan melalui wasilah panitia Masjid Al-Jihad. Mereka tebarkan kebaikan untuk kita. Sehingga hari ini kita buka pintu hati kita untuk menerima kebaikan itu. Lalu menangis. Pulang kembali ke rumah. Jika suami masih ada. Dia tidak hadir di sini. Ibu peluk dan cium tangan bilang, Pak, malam ini maulid saya bahagia karena Allah kembalikan saya kepada jati diri. Menjadi pembuat baiti jannati. Begitu. Sehingga hidup kita aman. Kalau cerewet yang galak persoalan apapun, itu romantika hidup. Ketika ada iman dengan berlandaskan kepada suri teladan Nabi Muhammad, bahagia, keberuntungan, kenyamanan. Tapi karena kita tidak punya keimanan, maka yang terjadi adalah kehancuran di antara kita semua. Walaupun itu satu keluarga, hanya gara-gara tanah warisan, rumah warisan, ribut. Dan jumlah perkelahian di Indonesia yang paling tinggi oleh karena harta warisan. Maka mari kita kembali. Ini temanya menurut Camat tadi luar biasa. Mau jadi orang unggul, kenapa? Kita harus jadi orang unggul di dunia dan unggul di akhirat. Maka tugas kita, ketua RT tadi, ketua pengurus masjid, seluruh ibu-ibu, data tadi, desa, kelurahan apa? Kelurahan pakai sini, ada banyak saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan. Bukan maunya mereka, tapi justru mereka hadir di sini supaya bapak ibu yang tinggal di lingkungan ini bercamat-camat bersama ibu lurah mengangkat derajat mereka supaya kita bebas dari aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah siapa yang mendustakan agama? Jangan analoginya bahwa itu untuk anak yatim, tidak. Negara ini punya rakyat itu yatim, harus dibebaskan. Dia harus sejahtera. Kalau negara tidak lakukan, maka masjid, ketua RT, majelis taklim mengambil peran. Coba ibu-ibu ini kumpul 10.000 satu orang per hari, 30 hari 150.000. Nggak usah 30 hari, 15 hari, 150.000 selama 15 hari. Itu per orang. Pak Camat, Ibu Lurah, berapa jumlah orang dia di kelurahan ini, di RW ini? Berapa? Kalikan 150.000 yang dipastikan bahwa kita sudah menyimpan uang sebanyak 5 miliar dari total penduduk yang ada di sini. 5 miliar itu harus menjadi pencerahan dan kecerdasan kepada saudara kita. Bagaimana caranya? Ajaklah dia ke rumah Allah supaya hatinya terbuka, sehingga rumah Allah memberikan dia hidayah, ditambah dengan pemberian yang Bapak Ibu lakukan menjadi program pemberdayaan itu, agar negeri lingkungan ini menjadi aman, membebaskan saudara kita dari aro'aital ladzi yukadzibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah saya pada malam hari ini. Terakhir, saya hanya menceritakan sedikit perjalanan dakwah saya di pedalaman. Pertama, Fadlan ini orang Irian asli. Asli. Siapa bilang saya orang Jawa? Saya ini Raja Jawa. Saya Raja Jawa. Coba lihat namanya. Waduh, sudah ditutup ini. Garamatan. Itu nama Raja Jawa. Gusti
Arya Raden Mas Temenggung. Itu Raja Jawa. Saya Raja Jawa itu namanya. Maka Raja Jawa bicara di Surabaya. Wajib. Terima kasih Tuan Guru Ayahanda Kiai Haji Abdul Qadir. Lahir di satu kampung kecil di Fakfak. Kalau dulu ke kota itu naik perahu 10 hari baru sampai. Karena tidak ada jalan darat. Kalau ada ombak angin ya bertepi sampai tenang baru lanjut. Bisa-bisa 15 hari, 20 hari sampai ke kota. Sekolah SD-nya negeri, SMP-nya juga negeri, SMA-nya negeri, ijazahnya asli. Iya, ijazah saya asli. Begitu ikut tes, dulu namanya Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru, saya tes. Alhamdulillah, saya dapat di Makassar. Lulus di Makassar. Tidak ada pesawat dari kampung saya ke Makassar. Tempo itu, maka jalan satu-satunya naik kapal barang. Kapal barang itu suka dari Surabaya, sehingga di Makassar, Makassar baru ke Fakfak. Saya naik kapal itu. Alhamdulillah saya sudah mandi di Fakfak. Dengan ukuran rambut saya tinggi waktu itu 50 cm. Keribu. Kayak pohon beringin berjalan. Jadi kalau saya jalan, rambut bergerak ke kiri dan ke kanan. Sudah hitam keling, rambut seperti begitu. Naik kapal barang ini 3 mil dari laut pengumuman. Penumpang yang naik kapal ini hanya diperbolehkan mandi 1 kali saja. Ketika saya mendengar pengumuman itu, saya lihat kulit saya dan saya pegang rambut saya, tersiksa. Mandi cuma 1 kali. Maka saya tidak mandi. Saya tunggu 3 hari kemudian baru saya mandi. Maka jatah saya sudah selesai. 2 hari kemudian tiba di Makassar. Turun ke Makassar karena orang tua sudah bilang kalau kamu belajar Islam itu ke Makassar paling dekat. Dan bangga waktu itu di kampung, sekolah di Makassar itu ulama banyak. Hasanuddin menjadi cerita, Syekh Yusuf menjadi cerita masyarakat di kampung. Maka Fadlan datang ke Makassar. Turun dari kapal bawa tas, ketemu saudara-saudara di pelabuhan Makassar waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam Fadlan. Kenapa? Mereka bilang, orang Islam kok kulitnya kayak begini? Orang Islam kok rambutnya kayak begini? Akhirnya saya berprasangka baik. Mungkin mereka belum mengenal saya. Dari pelabuhan saya menuju tempat kos yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan terlebih dahulu. Dan kebetulan rumah saya dekat gereja di Mamajang, gereja Katolik, jaraknya cuma 20 meter. Saya kos di situ, sementara jarak dengan masjid kurang lebih 317 meter. Ini saya ukur semuanya. Subuh-subuh saya mulai menuju ke masjid. Perjalanan ke masjid, karena rambut saya tadi 50 cm, kayak pohon beringin itu, saya taruh kopiah di atas. Kopiah ini tidak nyaman. Saya miring ke kiri, kopiah ikut ke kiri. Ke kanan, kopiah ikut ke kanan. Ketemu ketua DKM. Dia lihat kopiah ke kiri, ke kanan. Dia prasangka pertama, dia kira saya kuntilanak. Lalu dia tanya, kamu dari mana? Saya bilang, Bapak, saya dari Irian Jaya. Begitu beliau mendengar saya dari Irian Jaya, beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai ke masjid, beliau mengatakan, awasi orang ini. Saya tidak tahu, langsung menuju tempat wudhu. Tiba-tiba wudhu, ada 5 pemuda awasi saya wudhu. Masuk tahiyatul masjid, diawasi. Qobliyah subuh diawasi. Begitu qomat,
Berdiri sholat subuh ada dua pemuda, satu di kanan dan di kiri saya. Itu tidak terjadi pada saat subuh, tapi duhur, asar, maghrib, isya pun saya diawasi. Selesai sholat isya, saya kembali ke tempat kos. Saya berdiri di depan pintu tempat kos. Ketua RT yang datang. Saya lihat tangan kanannya pegang Quran. Lalu dia menyapa saya, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Saya ketua RT di sini. Saya langsung jawab, mohon maaf, Pak, saya belum lapor diri karena saya baru datang. Beliau langsung mengatakan, bukan perkara itu. Saya datang ini karena ketua DKM panggil saya, karena masyarakat di kompleks ini, di tempat ini, resah dan gelisah karena Anda sholat di masjid. Hah? Oh, saya sholat di masjid? Mereka yang bermasalah. Supaya meyakinkan bahwa Anda seorang muslim, ketua DKM suruh saya bawa Quran, Anda baca. Kalau Anda baca, maka saya akan mengatakan Anda muslim. Saya bilang, Pak RT, saksi tidak kuat. Pak RT dengan saya bisa baca salah-salah, Pak RT bilang itu benar. Tapi sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT yang datang tidak bisa baca Quran. Akhirnya saya bilang, Pak RT, sampaikan salam hormat kepada ketua DKM. Besok subuh saya akan jadi imam di masjid supaya menjawab sebuah persoalan. Ketua RT pulang, saya kunci pintu kamar, saya cari tukang cukur, rambut 50 cm, tinggal 1 cm. Saya taruh kopiah di kepala, tidak bergerak lagi, sudah aman. Pagi-pagi saya ke masjid, begitu qomat saya langsung jadi imam. Subhanallah. Selama saya kuliah 3,5 tahun di Makassar, saya tidak pernah beli makan dan minum. Rumah A, B, C, pagi sarapan di rumah A, siang di rumah. Sampai 3,5 tahun. Bahkan mereka ada menjadi keluarga sejati saya dalam hidup, dalam menuntut ilmu. Persoalan berikut sampai di kampus, ada masalah lagi. Mata kuliah agama Islam, gak apa-apa, dia menggantikan. Sampai di kampus ada masalah. Yang mengikuti mata kuliah agama Islam ada 47 orang. 46 orang itu cantik, ganteng, gagah. Yang satu ini yang mengotori ruangan itu. Saya duduk di bagian tengah paling depan. Ketua kelas, ketua tingkat, kami lapor kepada dosen mata kuliah agama Islam. Pak, jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam. Ada orang Irian Jaya di dalam. Saya tidak tahu, tiba-tiba guru dosen kami masuk. Kebetulan dosen kami mata kuliah agama Islam itu dari tempatnya Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Beliau ada di sini. Beliau masuk lalu menyapa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, saya kasih contoh. Yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Tidak ada yang keluar, saya juga tidak mungkin keluar, saya Islam. Tiba-tiba dosen mendekati saya di depan dan mengusir saya di ruangan. Keluar! Kau kan dari Irian Jaya, keluar! Kau bukan Islam.
Saya baru tahu itu adalah saya. Saya juga tidak keluar, tapi saya maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen dan kawan-kawan, sebelum saya tinggalkan ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen jawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Bugis, Makassar, dan Arab saja, ataukah rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi, rambutnya keriting, kulitnya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, Pak dosen, sebelum saya keluar saya minta tolong bawa Al-Quran keliling kami di ruangan ini. Saya ingin cari tahu berapa orang yang bisa baca Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dan kedua tidak dijawab. Dosen langsung bawa Quran keliling kami di ruangan. Dimulai dari bangku belakang. Kunci pintu karena saya tahu waktu dulu kuliah mata kuliah agama kalau bicara Quran banyak orang kabur. Beliau kunci pintu belakang. Lalu mulai dari belakang sampai ke depan sebelah kanan dimulai. Al-Quran sudah dekat di sebelah kanan saya, kawan saya baca selesai. Saya tunggu-tunggu, saya berharap dosen saya kasih Al-Quran. Ternyata dia bawa Al-Quran dari kawan di sebelah kanan saya langsung ke teman di samping kiri saya. Oh, dia belum yakin. Saya tunggu sampai mahasiswa urutan 46, 45, 46. Saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, surat yang saya buka waktu itu adalah surat Al-Hasyr. Bagaimana? Saya cepat. Tidak apa-apa, dia tidak mengganggu. Biarin saja. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Saya baca surat Al-Hasyr. Saya lihat terjemahannya, ternyata Al-Hasyr artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen memberi pengumuman bahwa dari 47 mahasiswa hanya ada 7 orang saja yang bisa. Dari 7 orang itu salah satunya adalah Fadlan. Lalu saya minta waktu, saya maju ke depan ceramah 1,5 jam. 1,5 jam. Selesai ceramah dosen mengatakan, hari ini Fadlan, Anda lulus mata kuliah agama dengan nilai A. Alhamdulillah, baru hari pertama sudah lulus. Lalu saya mulai renung, ternyata kulit hitam rambut keribu kalau dia dalam keadaan Islam rahmat yang mengalir terus. Kuliah selesai pulang. Keluarga berharap saya jadi pegawai negeri. Ternyata saya tidak mau. Saya memilih menjadi PNS. Saya memilih jadi PNS. Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keren sedikit lah. Jadi pegawai Nabi, dai. Ribut keluarga, sekolah jauh-jauh, pulang jadi ustadz. Dari itulah saya mulai berdakwah. Saya datang ke salah satu sahabat yang selalu diskusi, kebetulan dia seorang pendeta, namanya Pendeta Alfon. Saya datang ke kantornya, saya lapor sama sekretaris lapor ke beliau dan beliau mengatakan, tidak menerima tamu. Saya pulang. Hari Minggu saya datang ke tempat ibadahnya. Beliau suruh sekretarisnya tidak menerima tamu karena jamaahnya banyak. Bagaimana supaya saya bisa ketemu beliau? Saya ambil keputusan datang ke rumah beliau. Pagi-pagi sholat subuh. Selesai saya jalan kaki 200 meter. Ketika saya sudah jalan kaki 200 meter, saya lihat saudara saya ini Pendeta Alfon lari pagi jogging di depan rumahnya. Dan saya bilang, ya Allah, semoga saya bisa ketemu. Saya tunduk kepala untuk mempercepat langkah.
Beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya dia tutup. Dia lupa tutup pintu pagar. Saya sudah ada di dalam. Bagaimana saya bisa ketemu? Akhirnya saya memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan Abang Pendeta Alfon. Istrinya mengatakan, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk siapa? Saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah anaknya. Pagi, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu Pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang. Besok pagi hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, saya datang lagi di bulan kedua. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 di bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka rame-rame murka kepada saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini, seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Kami sudah bilang tidak ada, masih saja mau datang. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 bulan kedua, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar lihat saya. Kau lagi yang datang. Kami sudah bilang tidak ada, masih saja datang. Saya pulang. Sampai 2 bulan penuh. Tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu Pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama. Tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar langsung mengatakan tidak ada. Saya pulang. Besok pagi hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak keduanya keluar mengatakan tidak ada. Tapi subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang. Anak tertuanya keluar dan mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf. Bapak tadi malam kelelahan, kecapean sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Subhanallah, sampai ke rumah sakit, bagian informasi memberitahu saya, iya, tadi malam beliau masuk rumah sakit dan ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu. Saya keluar dulu, cari penjual buah-buahan, dibungkus jadi parcel. Saya pinjam dulu nasi kotaknya ya. Ini contoh, saya tidak bawa pulang. Saya pegang itu parcel dan jalan menuju kamar 48. Tepat jam 9 pagi, saya di depan pintu kamar itu dan saya menyapa dari luar. Selamat pagi.
Subhanallah, istrinya jawab dari dalam, Pagi, silakan masuk. rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Supaya dia tidak galau, ibu ini tidak galau, saya angkat parcel tinggi dan saya tutup wajah saya. Lalu kaki kiri saya buka pintu dan saya masuk pelan-pelan. Sudah saya lihat kaki istrinya dan saya turunkan parcel. Selamat pagi bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit, sehingga saya beli buah-buahan untuk abang. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan halamat hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Saya taruh itu parcel di atas meja. Saya mau keluar. Saya sudah sampai mau di pintu keluar. Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya batal keluar kembali ke tempat tidur itu, salaman dengan beliau dan saya bilang, abang hari ini alhamdulillahirabbil alamin, saya sungguh luar biasa dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit. Tapi yang abang lakukan adalah tiap hari selama 2 bulan 3 hari mendidik istri dan keluarga inti itu pagi-pagi sudah berbohong. Nanti kalau sembuh, abang jangan mengulangi perbuatan ini. Salaman dan pamit. Pulang. 5 hari kemudian dapat kabar beliau pulang ke rumah. Hari ke-6 pagi-pagi saya sudah datang ke rumah. Selamat pagi. Subhanallah. Pendeta Alfon bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan tema besar dakwah saya. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Keluarga itu mengantar saya sampai depan pintu pagar. Pendeta memberitahu saya, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok mulai dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur kembali ke rumah itu berdakwah sampai 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, saya ingin melanjutkan dialog. Pendeta Alfon bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap bahwa sebelum azan asar, kami keluarga ini mau hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung tersungkur, menangis, bahagia, terharu. Seandainya saya tidak kuat mengetuk pintu rumah itu di setiap pagi, keluarga ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau menanamkan kesabaran pada diri yang hina ini untuk menyampaikan dan menyebut namamu, nama kekasihmu di tengah-tengah kehidupan mereka. Keluarga itu lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua orang yang mencelah, yang memfitnah saya, dibalas oleh Allah dengan hadiah keluarga ini. Kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang sedikit besar. Saya pindahkan keluarga itu ke sana agar saya mudah mendidik mereka baca Quran dan bisa sholat. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Hari Jumat sudah ke masjid, duhur, asar, subuh sudah ke masjid.
Tapi begitu hari Ahad pagi, orang masih menunggu Abu Sufyan di tempat lamanya. Tidak mungkinlah dia ke sana, karena sudah sholat, sudah takbir. Akhirnya ribut, Fadlan dicari, ditangkap, langsung disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Di penjara ada banyak orang di dalam. Saya dakwah di dalam, banyak yang syahadat di dalam. Saya dikeluarkan. Begitu keluar, ini sudah habis waktu ya. Itu yang enak, saya yang pingsan. Begitu keluar, saya umumkan ke kawan-kawan, kita lanjutkan pekerjaan ini. Kami mulai bergeser dari kota ke kampung itu dengan total jarak 190 km. Begitu kami tiba, saya turun dari kendaraan mau ketemu salah satu tua adat di kampung itu. Saya sudah jalan kaki dan beliau sudah berdiri depan pintu rumah. Tapi saya lihat tangannya ada di atas di sebelah kanan pintu. Saya supaya bisa mendekati, bisa dialog. Saya maju 2 langkah, ternyata kepala suku ini atau tua adat ini pegang tombak dan dia lempar itu tombak. Tombak itu kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, kawan-kawan ingin melakukan perlawanan dan saya berteriak di situ. Kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Kawan-kawan mengatakan, tapi Ustadz ditembak, kami tidak terima. Hei, jangankan Fadlan, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Tidak ada balasan apapun kecuali doa yang indah untuk mereka. Tugas kalian bukan lawan mereka. Tugas kalian adalah cabut tombak dari betis kaki kirinya. Begitu mereka cabut tombak, darah mengalir, saya dibungkus pakai baju kaos lapis daging sorban yang sudah kami siapkan. Saya dilarikan ke rumah sakit. Tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Sembuh, sehat walafiat. Saya umumkan kembali kepada kawan-kawan. Siapa yang mau ikut saya ke kampung itu lagi? Seluruh kawan-kawan mengatakan, kami tidak ikut. Kalau Ustadz mau pergi sendiri, silakan, kami tidak ikut. Selalu saya bilang, jika nanti saya berangkat lalu tiba-tiba mereka satu kampung itu syahadat, saya sendiri masuk surga, kalian selamat tinggal. Oh, kalau begitu kami ikut. Akhirnya mereka ikut. Kami datang ke tempat yang sama, rumah yang sama pun saya datang. Saya lihat anak tertua dari tua adat itu ada di depan pintu rumah. Saya dekati beliau dan saya bilang, abang, ada mama dan ada bapak? Beliau mengatakan, ada. Tapi bapak sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak ada mobil, tidak ada uang, sehingga tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Abang kasih tahu mama dan bapak, saya dari kota ke sini jemput abang, mama dan bapak, kami bawa ke rumah sakit. Seluruh biaya kami yang tanggung. Setelah diskusi setuju, saya kasih tahu kawan-kawan di luar. Kepala suku itu dia sakit dan kita bawa dia ke rumah sakit. Teman-teman mengatakan biar saja dia mati di sana. Hei, jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita dakwah. Kalau begitu kami tidak mau sama-sama satu mobil. Ustadz saja sama mereka. Sopir yang tadi ngotot itu tidak mau ikut saya, tidak mau bawa mobil. Lalu saya bilang, kalau kau tidak mau bawa mobil ini, saya bawa mobil, saya dengan kepala suku dan anak istri, saya tabrak gunung, kami mati. Maka kau akan rugi. Akhirnya dia duduk kembali, saya bawa mobil. Kami bawa mereka ke rumah sakit.
jaga rawat mereka sampai 2 minggu sembuh sehat walafiat. Kami cari bekal untuk mereka dan antar kembali mereka ke kampung. Begitu sampai di kampung, kami kasih turun keluarga, kasih turun bantuan makan minum. Saya pamit di beliau bahwa kami kembali ke kota. Beliau menangis dan mengatakan, anak jangan pulang, tinggal di sini bicara Islam kepada kami. Saya bilang kami harus pulang dulu karena bekal hidup dakwah kami kurang. Kami pulang ke kota, 1 minggu kemudian baru kami datang. Subhanallah. Baru 3 hari kami cerita tentang indahnya Islam. Keluarga ini, kepala suku bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di kampung itu pun syahadat. Alhamdulillah. Kami mulai melakukan bimbingan, proses bimbingan berlangsung, bangun musola untuk mereka, ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Di penjara saya dakwah lagi, orang syahadat rame-rame di sana, saya dikeluarkan lagi. Alhamdulillah. Saya kasih pengumuman, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu harus seperti air mengalir. Kapan air tidak mengalir di bumi, maka orang, alam dan isi serta manusia akan kehausan. Maka itu pun dakwah. Kalau kita tidak menyampaikan dakwah ini dengan sempurna, maka tidak ada orang yang mengenal Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami rame-rame yang jaga kampung yang kami bina tadi, kita sudah letakkan orang di sana, kami pindah ke kampung baru. Subhanallah, baru 2 bulan. Ada 30 kepala keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami bimbing mereka lagi, ribut. Saya ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 9 bulan. Di penjara saya dakwah lagi. Orang syahadat, akhirnya saya dikeluarkan cepat-cepat. Begitu saya mau keluar, orang yang menangkap saya di 3 bulan pertama, yang kasih masuk saya di ruangan 3x4. Dan ruangan itu saya masuk, beliau datang buka pintu. Setelah dia buka pintu, dia maki-maki saya di sana. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Tiap bulan, tiap tahun tidak ada orang lain kecuali muka Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Saya bilang, abang, saya orang yang paling bahagia, maka hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada abang. Abang orang yang paling mulia. Abang kasih masuk saya di ruangan 3x4 3 bulan pertama. Hubungan saya dengan Allah di dalam itu menyenangkan, membahagiakan. Walau tidak ada kawan, tidak ada handphone waktu itu, tapi dinding itu suara saya merekam untuk disampaikan ke langit bahwa aku adalah hamba-Mu. Di ruangan yang kecil itu hari-hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dinding itu merekam dari bumi penjara ini lalu naik ke langit. Allah membuka langit. Abang orang hebat, abang orang mulia. Karena kalau saya di luar, saya banyak jalan, doa saya tidak maksimal, bacaan Al-Quran tidak maksimal, salawat saya juga kurang. Abang 3 bulan abang merasa tidak cukup. Abang ingin buat saya lebih dekat dengan Allah dengan 6 bulan di ruangan yang kecil itu. Langit makin terbuka. Hati saya yang kotor sudah tidak ada. Dan saya melihat abang ini menjadi orang yang mulia di hadapan saya. 6 bulan tidak cukup, abang kasih masuk saya 9 bulan. Dan saya mau kasih tahu abang, orang kaya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan orang di sini agar pasti tunduk kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Ketika saya bicara itu lalu dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Oh, dia juga ketakutan. Begitu keluar, saya tidak diantar pulang ke posko dakwah saya, tapi beliau bawa pulang saya ke rumah. Subhanallah, sampai di rumah, suruh saya duduk di ruang tamu. Beliau panggil istri dan 5 anak keluar di ruang tamu. Lalu dia bilang, ceritakan kepada kami tentang kemuliaan Islam. Subhanallah. 8 jam kemudian, keluarga ini pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya mulai mengatakan pada diri saya, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Dilempar, dicemooh, dipenjara, diusir, semuanya adalah vitamin dan kapsul dakwah dalam kehidupan. Jangankan fadlan diri yang banyak hina ini, Rasulullah yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul justru hari-hari kena fitnah dalam hidup. Tapi dengan Islam saya ingin bangkitkan hati-hati mereka yang sempit itu menjadi lapang-lapang di bumi. Terakhir, Bapak Ibu, ada kartu yang tadi saya titip. Kami punya program agar orang Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke sampai bulan Maret itu yang hatinya tulus karena mencintai Allah, mencintai Rasulullah, menitip infak sedekah untuk kita buat program tanam ubi di Indonesia. Setelah itu kita beri ke masyarakat. Ubi itu kita buat dari tepung, kita kirim melalui kapal perang TNI masuk ke Palestina. Nanti tepung ini mereka olah menjadi makanan mereka. Maka kartu itu kami bagi. Siapa tahu Bapak Ibu, selain mengurus warga yang ada di sini, jangan lupa nomor rekening yang ada di tangan Bapak Ibu. Sisipkanlah mungkin 1 kilo ubi, 2 kilo, atau ada yang menitip 1 ton. Karena nanti dia melihat 1 ton itu menjadi pemberat terbaik amaliannya di surganya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi pembicara ketua panitia tidak punya pantun. Ketua DKM juga tidak ada pantunnya. Camat juga tidak punya pantun. Maka saya tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Astagfirullah. Menyesal. Saya ulangi, burung irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Mohon maaf lahir batin. Kalau banyak salah itu dari saya, kebenaran itu datang dari Allah. Ada waktu nanti kita jumpa untuk melanjutkan. Karena waktu ini tidak cocok. Undang saya harus kasih waktu minimal 1 hari 1 malam. Maksimal 17 bulan. Maka kita akan menjaga negeri ini dengan dakwah. Ibu punya peranan berdakwah, suami punya peranan berdakwah, RT punya peranan berdakwah, ibu lurah, camat, maka kita menjadi suatu kelompok yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar. Lihat ibu lurah dari kelurahan Pakis, jalan paling terdepan, warganya di belakang. Lalu ibu lurah mendengar kalimat dari penjaga-penjaga surga. Salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidin. Penjaga surga bahagia karena ibu lurah Pakis bersama warganya sedang menuju pintu surga. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumaron hatta idza ja'uha wa futihat abawabuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bergembira penjaga surga karena umatnya Muhammad masuk ke dalam surga Allah, disambut oleh penjaga surga. Begitu menuju pintu surga, Allah sendiri mewisuda penduduk bumi menuju surga dengan dua tipologi ucapan. Ucapan yang pertama dalam surat 36, surat 63, Allah mengatakan, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan yang paling menyenangkan kepada penduduk bumi umatnya Muhammad yang sedang menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Ada yang dapat kualitas cum laude tertinggi, maka Allah mendatangi mereka dan ucapkan kepada mereka, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Mereka berduyung-duyung dengan jiwa yang tenang. Di saat bumi tergombal dengan suasana dunia, dia justru tenang untuk membuat hidup kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ditunjukkan oleh Allah kebahagiaan untuk mereka dengan pelantikan wisuda kekal ada di dalamnya. Ada yang tidak bisa ke surga. Maka manusia yang paling sibuk mencari orang untuk dibawa ke surga, yaitu Rasul Muhammad SAW. Jika ada di jamaah masjid Al-Jihad tidak ada, maka Nabi Muhammad datang, cek di neraka, bicara sama malaikat penjaga neraka, coba cek nama ini, pernahkah dia menyebut nama Allah dan menyebut namaku? Lalu diangkat menuju surga Allah. Jangankan menuju surga Allah, Rasulullah Muhammad SAW bertanggung jawab atas kesakitan sakaratul maut dari semua orang yang mengaku umat Muhammad. Dipukul di atas punggungnya oleh karena dia malu orang-orang yang sujud, ruku, berbuat kebaikan oleh karena Allah Rabbul Alamin. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, lupa. MC protes. Karena ini dua saya duduk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashab rasulillahi ajmain, amin. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص جميع مواليد
Masjid Al-Jihad Surabaya. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang menyambung segala yang patah dan putus, wahai yang memudahkan segala yang sukar. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam Jalla Jalaluh. Dengan segala ridha, rahmat, kesehatan, kesempatan, keberkahan ridha, dan kehidupan, Engkau menuntun kami dari tempat yang berbeda-beda, datang mencari ridha dan keberkahan-Mu di majelis ini, ya Rabb. Jika kami datang dengan dosa, maksiat, kejahatan yang pernah kami lakukan, di acara maulid kekasih-Mu, kami minta kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, dosa suami kami, dosa istri-istri kami, dosa anak-anak keturunan kami, dosa pengurus Masjid Al-Jihad, dosa pemimpin kami yang ada di wilayah ini, ya Rabb. Ampunan-Mu kami harap daripada apa yang kami usahakan. Antafu Jalla Jalaluh. Jika kami datang dengan kesalahan, kehilafan di tempat ini, Engkau Maha Pemberi maaf. Maafkan kami semua yang datang ke sini. Setelah Engkau mengampuni kami, Engkau memberikan pintu peluang maaf untuk kami semua. Maafkan suami kami, istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, pengurus Masjid Al-Jihad, pemimpin yang ada di lingkungan ini. Ya Rabb, maafkan kami semua. Dan kami minta kepadamu, ya Rabb, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami, ayah dan ibu kami, ampuni mereka, ya Rabb. Ibu yang tulus mempersilahkan kami menginap di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Kami dalam keadaan enak, nyaman di dalam rahimnya. Tapi ibu tidak nyenyak, lapar, asalkan kami kenyang dan nyaman dalam tidur. Ayah yang keluar keringat pagi dan petang, keringat ketulusan mencari nafkah untuk membesarkan kami. Ya Rabb, Anta Qahar, Anta Ghafar, Jalla Jalaluh. Ampuni ayah, ibu, dan maafkan mereka, ya Allah. Jika mereka masih hidup, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Kuatkan imannya. Suatu saat Engkau memanggil ayah, ibu kami, panggil dalam keadaan husnul khatimah. Jika ayah dan ibu telah Engkau benamkan ke dalam dasar bumi-Mu, ya Rabb, dari majelis yang mulia kami minta bersimpu kepadamu, lapangkan kuburan mereka, ya Allah. Terangi kuburnya. Jangan Engkau menyiksa mereka karena kesalahan kami, anak-anaknya. Jangan Engkau menghukum mereka karena kami tidak tahu dalam hidup ini. Ya Allah, mereka memperkenalkan kami tentang Engkau, agama dan kekasih Muhammad SAW. Jadikan kuburannya Raudatul Jannah. Kami yang datang dari arah yang berbeda-beda di sini, berkumpul berharap ridha darimu, keberkahan darimu. Dari masyarakat biasa sampai orang-orang yang tetapkan menjadi hamba-Mu.
ada camat, ada sekwilcam, ada ibu lurah, ada pimpinan majelis taklim, ada polisi, ada tentara. Kami semua berada di sini tidak lain ingin mencerminkan pada bumi bahwa kami adalah anak-anak hamba-Mu. Berkahi kami, ridhoi kami, dan rahmati kami dalam hidup. Jadikan umur kami menjadi umur yang kelak nanti menjadi manfaat bagi diri kami dan umat ini, ya Rabb. Kami minta kepadamu, ya Rabb, di akhir permohonan ini, ya Rabb. Sampaikan salam dari kami yang berkumpul di acara Maulid Masjid Al-Jihad Surabaya. Sampaikan salam kami kepada kekasih-Mu, ya Rabb. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Sampaikan ya Allah kepada Rasul bahwa kami adalah umatnya yang istiqomah dalam agama ini. Kami belum pernah melihat wajahnya. Kami belum pernah duduk bersamanya, ya Rabb. Kami ingin suatu saat di padang mahsyar Rasul mencari kami dan mengakui kami adalah umatnya, ya Rabb. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika ya Rabbana. La tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dahinnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, jika ada jemaah di lingkungan ini ada yang sakit, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang urusan tentang kehidupan belum bersama denganmu, hujamkan hidayah kepada mereka. Jika ada yang terlilit utang piutang, ya Allah, berkahi rezeki untuk mereka bayar utang. Jika ada yang belum pernah umroh dan haji, ya Allah, berkahi rezeki untuk umroh dan haji. Dan ya Allah, kumpulkan kami reuni kembali di surga-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.